Hai coaches, saya Atia Diana, saya salah satu fitness trainer lulusan APKI Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai perjalanan fitness saya. Saya mulai aktif berolahraga sejak tahun 2011 dan motivasi saya saat itu untuk melakukan olahraga adalah karena saya mengalami kenaikan berat badan. Waktu itu ada peralihan aktivitas saya yang semula saya cukup aktif menjadi terlalu banyak duduk karena saya mulai bekerja kantoran. Dan saya pun juga sangat hobi makan makanan manis, ngemil-ngemil, dan tentunya saya juga sangat suka dengan kopi-kopi manis. Saya bisa mengkonsumsi kopi 2-3 gelas per hari. Walaupun saya sudah mulai aktif berolahraga, namun pemahaman saya mengenai dunia olahraga masih sangat-sangat sedikit. Sehingga saat itu saya hanya melakukan yang menurut saya benar. Contohnya, saya sangat takut untuk angkat beban karena menurut saya dulu dengan mengangkat beban membuat badan saya menjadi lebih besar, kekar dan seperti laki-laki. Dan waktu itu yang hanya saya lakukan hanya kardio karena menurut saya kardio adalah olahraga yang paling membakar kalori karena hasilnya keringetan dan ngos-ngosan. Saya pun juga sangat tidak konsisten. Dulu ada masa-masanya saya sangat rajin berolahraga, bisa sampai setiap hari, no rest day. Namun tiba-tiba saya bisa off berbulan-bulan. Dan siklusnya pun terulang seperti itu. Dan setelah saya melahirkan anak pertama, saya juga mengalami kenaikan berat badan yang cukup banyak. Dan saat itu saya pengen cepat-cepat kurus, saya ingin cepat kembali ke size saya semula. Padahal saya melahirkan melalui prosedur operasi sesar yang seharusnya saya membutuhkan waktu recovery yang lebih panjang dibandingkan melahirkan normal. Waktu itu saya sudah mulai berolahraga berat seperti jogging, jumping jacks, bahkan saya juga sudah mulai cycling. Saya lakukan semuanya di bawah 3 bulan pasca melahirkan. Padahal seharusnya saya assessment dulu apakah tubuh saya sudah siap berolahraga, apakah luka operasi saya sudah sempurna pulihnya, dan apakah saya sudah kuat kembali untuk melakukan olahraga berat, karena sebaiknya yang dilakukan adalah olahraga ringan. Dan saya pun sempat merasakan abdominal pain akibat aktivitas yang saya lakukan saat itu, dan yang waktu itu saya merasakan agak parah adalah saya juga pernah cedera di lower back sampai saya tidak bisa jalan dan akhirnya saya harus ditindak oleh dokter. Dan seiring berjalannya waktu, saya semakin tertarik dengan dunia kebugaran. Saya mulai banyak belajar, saya mulai banyak bertanya dengan teman-teman saya yang lebih berpengalaman. Dan akhirnya saya memiliki hasrat untuk terjun di industri ini pada tahun 2019. Banyak sekali juga yang saya pelajari dari kegiatan mengajar ini, tapi sayangnya saya harus berhenti karena saya hamil anak kedua. Dan setelah saya melahirkan anak kedua, karena saya sudah mulai banyak belajar, saya memutuskan untuk didampingi oleh pelatih untuk memulihkan tubuh saya. Saat itu saya berlatih dengan Mbak Adianti. Dengan Mbak Adianti saya tidak disupport hanya latihan fisik saja juga, dan juga Mbak Adianti membimbing saya dalam masa-masa postpartum saya, memastikan saya untuk saya selalu merasakan nyaman di masa-masa postpartum saya. Dan goal saya pun berubah dari yang awalnya saya hanya ingin kurus, saya menjadi ingin lebih bugar dan kuat. Karena menurut saya sebagai ibu rumah tangga sangat penting bagi saya untuk memiliki tubuh yang kuat. Karena aktivitas saya sehari-hari ada kegiatan menggendong, ada kegiatan memandikan anak saya yang mengharuskan saya bungkuk dan jongkok dalam periode yang cukup lama. Dan saya pun juga harus kuat berdiri karena saya harus memasak dan membereskan rumah. Dan yang saya rasakan setelah saya rutin latihan kekuatan adalah saya jadi tidak mudah lelah, saya juga tidak mudah sakit, dan yang paling penting saya terhindar dari resiko cedera akibat aktivitas saya sehari-hari. Dan akhir 2021 kemarin saya memantapkan hati mengambil sertifikasi fitness trainer di APKI Indonesia. Dan salah satu tujuan saya juga adalah
saya ingin membantu teman-teman saya, orang-orang yang ada di sekeliling saya, terutama perempuan-perempuan, untuk lebih berani lagi berolahraga, untuk tidak ragu-ragu, karena memang stigma di masyarakat masih sangat kuat ya, seperti perempuan jangan ngangkat beban, nanti badannya seperti laki-laki, atau perempuan jangan mengangkat beban, nanti peranakannya rusak. Dan terutama untuk orang hamil ya, di masyarakat saat ini masih sangat melarang perempuan hamil untuk berolahraga. Semoga perempuan Indonesia bisa mendapatkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat dan juga bugar. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu lagi.